Berikut ini adalah cerita horor fiksi tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang dikenal dalam legenda Jawa sebagai sosok gaib penuh misteri dan kekuatannya. Dengan berjudul, Pengantin Laut Selatan, namanya Dita, mahasiswi semester akhir dari Jakarta yang memutuskan untuk berlibur ke Pantai Parangtritis bersama dua temannya, Rina dan Gilang. Mereka tiba saat senja menjelang, ketika langit mulai berwarna jingga keemasan dan ombak Laut Selatan menggulung liar seakan menyambut. "Awas, jangan pakai baju hijau ya," ucap seorang ibu penjajah sate di pinggir pantai. Itu warna kesukaan Nyai Roro Kidul. Dita hanya tersenyum, karena ia memang sengaja memakai gaun hijau Tosca yang baru dibelinya. Ia suka warnanya dan tidak percaya mitos. Malam itu, mereka menginap di sebuah penginapan tua yang langsung menghadap ke laut. Sekitar pukul 2 dini hari, Dita terbangun. Udara kamar mendadak dingin dan tercium aroma melati menyengat. Tirai jendela bergoyang perlahan walau jendela tertutup rapat. Saat ia memandang ke cermin, bayangannya tidak bergerak seperti dirinya. Malah, sosok itu tersenyum, bibirnya merah darah dan matanya hijau bersinar. Tiba-tiba suara ombak menggema seperti suara gamelan Jawa yang dimainkan di kejauhan. Dita keluar kamar seperti kesurupan, kakinya berjalan sendiri menuju pantai. Rina yang terbangun melihat Dita berjalan ke arah laut, langsung mengejarnya. Namun, tubuh Dita seakan ditarik angin kencang, dan dalam sekejap sudah sampai di bibir ombak. Saat itulah gelombang tinggi datang dan menyapu tubuh Dita ke dalam kegelapan laut. Rina dan Gilang hanya menemukan gaun hijau Dita yang terdampar di pasir basah keesokan paginya. Pencarian dilakukan, tapi tubuh Dita tidak pernah ditemukan. Penduduk lokal hanya berkata, mungkin dia sudah dipilih jadi pengantin laut oleh Sang Ratu Kidul. Cerita ini berlanjut ke alam gaib Laut Selatan, tempat di mana Dita dibawa setelah hilang terseret ombak. Kali ini, kita masuk ke dunia mistis yang tidak semua manusia bisa lihat. Dita membuka matanya, ia tidak berada di pantai, bukan pula di laut yang dalam. Ia terbangun di sebuah ruangan megah berwarna hijau zamrud. Dinding-dindingnya berlapis batu giok, dan suara air mengalun seperti bisikan. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan cantik berbusana kebaya kuno, semua menunduk hormat padanya. "Apa ini?" bisiknya lirih. Seorang wanita muncul dari balik tirai sutra hijau. Sosoknya tinggi, anggun, dengan mahkota emas laut di kepalanya. Matanya tajam menembus jiwamu, dan senyum di bibirnya menyimpan ribuan rahasia. "Selamat datang, Dita, aku telah menunggumu lama," ucapnya. Itulah Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dita ingin lari, namun tubuhnya seperti lumpuh. Ratu itu mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Dita. Seketika, ingatan tentang dunia manusia mulai kabur, berganti dengan bisikan-bisikan gaib dan nyanyian gamelan dari dasar samudera. "Kau terpilih, karena jiwamu bersih, dan karena kau mengenakan warna kesayanganku." Hari-hari berikutnya, Dita dilayani seperti ratu. Ia mengenakan kain hijau, memakai minyak wangi melati, dan tinggal di istana bawah laut yang selalu dipenuhi cahaya remang dan harum dupa. Namun, setiap malam, Dita melihat sosok-sosok lain di lorong istana, wanita-wanita pucat bergaun basah, wajah mereka sedih, seolah terpenjara. "Siapa mereka?" tanya Dita pada pelayan. "Mereka juga pernah jadi pengantin," jawab sang pelayan sambil menunduk. Tapi mereka menolak takdirnya. Malam ketujuh, Dita dibawa ke ruang upacara. Ruang itu dipenuhi suara gending dan wewangian. Di atas singgasana, Nyai Roro Kidul duduk, dan di sampingnya tersedia tempat kosong. "Sudah saatnya kau bersatu denganku, dan menjadi penjaga antara dunia laut dan manusia," kata sang ratu. Namun tiba-tiba, Dita melihat bayangan dirinya di cermin istana. Ia bukan lagi manusia, kulitnya pucat hijau, rambutnya basah panjang seperti alga, dan matanya bersinar lembut seperti permukaan laut. Dita ingin menolak, tapi hatinya telah melebur dengan kekuatan gaib laut. Dan di dunia manusia, setiap malam Jumat Kliwon, kadang ada pengunjung pantai yang bermimpi melihat seorang perempuan bergaun hijau, duduk di tepi laut, menangis perlahan. Banyak yang percaya, itu roh Dita, yang belum sepenuhnya rela menjadi pengantin abadi Laut Selatan. Sekarang kita lanjutkan dengan kisah Rina, sahabat Dita yang tidak bisa menerima kehilangan itu dan nekat mencari kebenaran, namun ia malah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak ia ganggu. Gerbang Laut Selatan. 3 bulan setelah Dita hilang di pantai Parangtritis, Rina masih sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Dita berdiri di tengah laut,
tersenyum sambil menangis, dan berkata, "Rina, tolong aku belum sepenuhnya hilang." Mimpi itu datang setiap malam Jumat Kliwon. Akhirnya, Rina kembali ke Parangtritis sendirian. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Karto, yang dikenal bisa melihat alam gaib Laut Selatan. "Kalau kamu mau bertemu arwah sahabatmu, kamu harus siap dengan risikonya," kata Mbah Karto sambil menyiapkan kemenyan dan air bunga 7 rupa. Tengah malam, di bawah sinar bulan, Rina mengikuti ritual pemanggilan roh di tepi pantai. Gamelan terdengar samar entah dari mana. Angin dingin bertiup keras. Ombak yang tadi tenang mendadak menggulung seperti ada makhluk besar bangkit dari dasar laut. Mbah Karto menggambar pola kuno di pasir, membentuk semacam gerbang pusaran. Lalu ia berkata, "Masuklah, tapi jangan pernah berpaling ke belakang, apapun yang kamu dengar." "Jangan." Rina melangkah. Dunia tiba-tiba gelap. Ia merasa seperti tenggelam, tapi tetap bisa bernapas. Di sekelilingnya hanya air hijau, suara tangisan, dan bisikan-bisikan dalam bahasa Jawa kuno. Ia tiba di koridor batu karang yang lembab, dengan cahaya kehijauan dari lumut laut. Di ujung lorong, berdiri Dita, mengenakan kebaya hijau dan mahkota alga laut. "Rina, kenapa kamu datang?" bisiknya, suaranya seperti dua suara sekaligus, manusia dan sesuatu yang bukan manusia. "Aku mau bawa kamu pulang," jawab Rina, mulai menangis. Tapi Dita hanya menggeleng. "Aku tak bisa pulang, tapi kamu masih bisa, sebelum dia datang." Tiba-tiba, suara gendang dan gong menggema keras. Langit lorong menjadi hitam, angin laut berubah menjadi jeritan roh, dan muncul sosok tinggi dari balik air, Nyai Roro Kidul. Senyumnya anggun, tapi matanya penuh kegelapan. "Kau datang tanpa undangan," katanya, suaranya menggema di seluruh dasar laut. "Dan siapapun yang masuk, tidak bisa keluar tanpa persembahan." Rina mencoba kabur, tapi kakinya berat seperti ditarik lumpur. Dita mendorongnya ke arah portal cahaya. "Pergi, Rina, aku sudah mati, jangan jadi aku berikutnya." Rina terbangun di pasir pantai. Basah kuyup, tubuhnya gemetar. Mbah Karto sudah tidak ada. Tapi di tangannya, ia menggenggam kerang hijau tua, dengan ukiran wajah Dita di permukaannya. Sejak itu, Rina tidak pernah sama lagi. Kadang, saat malam bulan purnama, ia bisa melihat laut terbelah seperti cermin, dan suara Dita kembali memanggil. Masih ada yang tertinggal, masih ada yang belum selesai. Sekarang kita kembali ke masa lampau, ke zaman ketika kutukan kebaya hijau pertama kali muncul. Sebuah kisah kelam tentang pengantin pertama Nyai Roro Kidul, seorang putri kerajaan yang dikhianati dan menoreh sejarah mengerikan. Kutukan kebaya hijau. Asal-usul kutukan. Pada zaman dahulu kerajaan Pajajaran, pada tahun 1500-an. Seorang putri cantik bernama Dia Ayu Larasati akan menikah dengan pangeran dari kerajaan tetangga. Seluruh negeri bersukacita, karena pernikahan itu akan menyatukan dua wilayah besar di tanah Jawa. Namun ada satu orang yang tak suka, Permaisuri, ibu tiri sang pangeran. Ia cemburu akan kecantikan Larasati, yang katanya mampu menyaingi kecantikan Dewi Laut itu sendiri. Pada malam sebelum pernikahan, sang permaisuri menyuruh Larasati mengenakan kebaya hijau zamrud yang konon berasal dari leluhur kerajaan. Katanya, itu adalah pakaian sakral pengantin bangsawan. Tanpa curiga, Larasati mengenakannya. Namun saat hari pernikahan tiba, langit tiba-tiba mendung gelap pekat. Angin kencang menerjang halaman istana, dan dari arah selatan terdengar suara gamelan gaib yang bukan dari dunia manusia. Mendadak, Larasati kerasukan, matanya berubah kehijauan, dan tubuhnya bergetar hebat. "Aku tidak mau dinikahkan dengan manusia," suaranya bukan miliknya sendiri, melainkan suara nyaring, tajam, dan bergaung. "Dia milikku sekarang." Larasati berlari menuju laut, seperti dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Para pengawal mengejarnya, tapi laut tiba-tiba terbelah, membentuk jalan dari air, dan sang putri masuk ke dalamnya. Laut kembali menutup, tak ada yang bisa menemukannya. Malam itu, Permaisuri meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan di kamarnya, penuh dengan air laut dan pasir basah, padahal ia tak pernah keluar rumah. Sejak kejadian itu, kebaya hijau yang dikenakan Larasati menghilang. Tapi legenda menyebar, barang siapa mengenakan kebaya hijau di dekat Laut Selatan, terutama saat bulan purnama, jiwanya bisa dipanggil oleh Nyai Roro Kidul karena dianggap sebagai pengantin pengganti. Kebaya itu, katanya masih beredar hingga sekarang.
Tak jelas di mana. Konon, setiap tahun, satu orang wanita akan menghilang dari pesisir selatan, tanpa jejak. Dan jika kamu mendengar suara gamelan di antara ombak, jangan menoleh, jangan mendekat. Karena mungkin kamu adalah yang berikutnya.